Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romluni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Big Data dari LBP ya, Luhut Binsar Panjaitan, terkait masalah penundaan pemilu ya. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita bacakan. Luhut klaim Big Data dukung pemilu, dukung penundaan pemilu. 4 survei bicara lain. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim Big Data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu 2024. Namun hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung 4 lembaga survei. Dia juga mengklaim pemilihan Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan pemilu 2024. Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang 110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak. Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar. Klaim dia dalam siniar di kanal YouTube Deddy Kobuser. Sementara itu, faktor berbeda disampaikan oleh 4 lembaga survei. Pertama, Lingkar Survei Indonesia LSI Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan pemilu penyelenggaraan pemilu 2024. Dari survei itu diperoleh hasil sebesar 65,1% penundaan responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan pemilu 2024, sedangkan di pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar, yaitu sebesar 87,3%. Survei digelar pada 23 Februari hingga 3 Maret 2022 dengan total 1.200 responden dari seluruh provinsi. Pengambilan sampelnya menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9%. Kedua, hasil survei indikator politik menunjukkan mayoritas publik setuju pemilu 2024 tetap digelar meski dalam keadaan pandemi COVID-19. Dalam survei akhir tahun 2021 itu menunjukkan 67,2% responden memilih pergantian kepemimpinan nasional mulai pemilu 2024 tetap dilaksanakan meski tengah pandemi. Sementara 24,5% memilih pemilu ditunda hingga 2027 dan 8,3% sisanya tak menjawab. Indikator politik sengaja melakukan survei ini guna merespon pihak-pihak yang menggunakan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi untuk mendorong agenda perpanjangan masa jabatan Presiden. Ketiga, lembaga survei Indonesia LSI juga mengungkapkan mayoritas masyarakat menolak wacana penundaan pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Survei LSI menunjukkan bahwa sebanyak 75,5% responden menolak usulan perpanjangan masa jabatan Presiden maupun penundaan pemilu 2024 karena alasan harus memastikan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Keempat, lembaga survei nasional SN menyatakan sebanyak 68,1% atau mayoritas publik tidak setuju terhadap usulan penundaan pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden. Meskipun mayoritas publik mengaku puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, tetapi mayoritas publik 68,1% tidak setuju terhadap usulan penundaan pemilu 2024 sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, ujar Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakri beberapa waktu lalu. Ya, sobat sekalian, seakan bahwasanya isu penundaan pemilu ini ingin diwacanakan kembali, dipanaskan kembali pada jelang pada minggu-minggu ini ya. Padahal pemilu masih lama gitu ya. Pemilu masih lama 2024 sekitar 2 tahun dan memang sudah disepakati oleh KPU dan pihak terkait bahwasanya pemilu 2024 itu diselenggarakan 14 Februari 2024 ya.
Yang menjadi pertanyaan tentu saja ya sobat sekalian, dari mana ya Pak Luhut Binsar Panjaitan ini memperoleh data 110 juta orang ya yang berisi percakapan ya di media sosial gitu ya. Sedangkan kalau ketidakjelasan ini justru akan memberikan kesimpang siuran ataupun ingin dalam tanda kutip ingin mengarahkan opini ya terhadap penguatan penundaan pemilu 2024 ya. Padahal sudah jelas ada juga data apa namanya survei yang biasa dipakai oleh publik ya, salah satunya LSI ya. LSI itu dan mayoritas ya mayoritas apa namanya orang rakyat itu ketika survei itu mayoritas misalnya LSI itu 75,5% menolak usulan perpanjangan gitu ya LSI ya. Kemudian LSN Lembaga Survei Nasional 68,1% ya. Dan yang menjadi catatan itu mereka yang menolak itu mayoritas yang meskipun ya responden menolak usulan perpanjangan masa jabatan itu meskipun mereka puas dengan kinerja Presiden Jokowi gitu ya. Yang pertama ya, memang meskipun terjadi kepuasan dan itu dilakukan survei dan itu tentu saja kita tidak tahu apakah survei itu benar-benar valid ya ataupun benar-benar rekayasa atau dan ada data yang mislead ya. Di luar itu kita tetap bahwasanya institusi sejak awal sudah menyatakan bahwasanya pemilu itu penundaan pemilu itu tidak ada dasar hukumnya gitu ya. Tidak ada dalam konstitusi ya. Yang jelas bahwasanya pemilu itu sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang 1945 ya, jabatan presiden itu 5 tahun dan setelahnya dapat diperpanjang 1 kali, berarti 5 kali 2 gitu ya. Saya juga kaget ya, tidak ada hujan, tidak ada petir ya, isu tentang penundaan pemilu itu tiba-tiba muncul ya. Tiba-tiba muncul di tengah hiruk pikuk masalah bangsa ini carut marut, misalnya tentang kelangkaan minyak goreng ya. Kalau kita melihat emak-emak itu kasihan, antri di beberapa wilayah di luar Jawa itu antri sampai seperti konser gitu ya. Belum lagi tentang masalah JHT yang katanya mau direvisi, tetapi saat ini belum ada kejelasan mau memakai aturan yang lama yang bisa mencairkan pada saat JHT itu apa namanya pegawai itu selesai di PHK ataupun tetap 56 usia 56 tahun baru bisa dicairkan. Nah, ini masih simpang siur ya. Di tengah-tengah masalah yang membelit itu muncul ya masalah isu penundaan pemilu ya. Nah, kalau kita melihat ya misalnya di negara kampion demokrasi pun misalnya seperti Amerika itu nggak ada itu apa namanya pembicaraan tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan ya. Yang ada justru malah jabatan Presiden Amrik itu cuma 4 tahun kali 2 gitu ya. Dan kita 5 tahun jadi kampion demokrasi aja dalam hal ketika mereka sudah selesai masa jabatan, entah itu Bill Clinton itu 2 kali 4 ya, 2 kali 4, kemudian juga Bill apa namanya George Bush itu masa jabatannya juga 2 kali 4 tahun ya, kemudian juga selain Bush itu Barack Obama itu sama apa namanya jabatannya 2 kali 4 ya. Jadi kalau melihat kampion demokrasi itu yang pemilunya juga tidak ada pembicaraan penunda, kita juga kaget ketika pemilu di sini pada saat sudah ditentukan oleh konstitusi pasal 7 tahun 1945 itu yang ditetapkan 2 kali 5 yang itu kita ketahui sudah disepakati itu terjadi penundaan ya. Nah, sobat sekalian, meskipun ditunda ya, kembali lagi ya, bahwasanya meskipun ada kepuasan dari masyarakat ya, bahwasanya kinerja
Presiden Jokowi itu puas ya, itu tidak bisa merubah konstitusi yang sudah menetapkan bahwasanya masa jabatan itu ya 2 kali gitu ya. Nah, kita juga patut sesalkan ya. Banyak sekali meskipun ini juga disampaikan ya, kita juga sesalkan disampaikan oleh ketua umum partai juga, ketua umum partai misalnya Caimin sudah menyurahkan, kemudian juga ketua umum ketua umum Golkar Hartarto Sutarto, Erlangga Hartarto ya, juga Zulhas dari PAN ya. Setelah kita melewati masa reformasi, tentu saja kita tidak ingin ada kemunduran dalam proses demokrasi yang mereka elu-elukan gitu ya. Kalaupun itu sudah ditetapkan ya itu ada kesepakatan dari rakyat gitu ya, yang menyatakan bahwasanya jabatan pemilu hanya 2 tahun ya. Nah, kita kan masih punya sebenarnya potensi besar bangsa ini yang kalaupun itu selesai ya, misalnya di Amerika ya, itu setelah Barack Obama lengser juga ada Joe Biden, dan kemungkinan Joe Biden juga setelah selesai ya akan selesai gitu ya. Sama seperti di sini ketika kita mempunyai potensi anak bangsa yang mungkin sama-sama banyak sekali yang cerdas, itu mereka masih sesuai konstitusi ya, masih bisa melanjutkan ataupun dalam hal ini 2024 masih kemungkinan akan ada ataupun pasti ada pemilihan ataupun terpilihnya presiden yang baru. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita lihat saja perkembangan lagi tentang penundaan pemilu. Apakah ini akan lebih membesar ataupun justru akan merugikan dalam hal ini pemerintah yang secara yang seharusnya harus memegang mengawal jalannya demokrasi ini lebih baik ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.